Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya beserta kelompok akan mempresentasikan proyek akhir kami. Marilah kita panjatkan syukur karena rahmat dan hidayahnya lah kami bisa berkumpul di Zoom meeting untuk mempresentasikan proyek akhir basis data yang sudah dapat kami selesaikan. Perkembangan teknologi informasi telah berkembang pesat dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Salah satu media informasi tersebut adalah internet. Internet merupakan media informasi yang sangat mudah untuk diakses oleh semua orang melalui berbagai jenis media komunikasi yang ada, mulai dari komputer, handphone, dan smartphone. Banyaknya media komunikasi yang digunakan untuk mengakses internet ini seiring sejalan dengan banyaknya pengguna internet. Dengan demikian, sangat membuka peluang untuk perusahaan melakukan pengembangan pelayanan bisnis relasi dan sebagai sarana untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas melalui media internet. Salah satunya adalah perusahaan penyedia layanan transportasi. Faktor persaingan dalam meraih penumpang dalam perusahaan penyedia layanan transportasi juga semakin ketat. Beberapa perusahaan penyedia layanan transportasi telah memanfaatkan internet sebagai media untuk memperkenalkan dan meningkatkan pelayanan kepada penumpang. Sebelum adanya internet, penumpang harus datang ke agen untuk memesan tiket. Tidak jarang juga penumpang dibuat kecewa karena tiket yang telah dipesan habis. Hal tersebut dapat mengurangi jumlah pelanggan dan akhirnya kalah bersaing. Untuk itulah perlu adanya proses pemesanan untuk lebih mengefektifkan baik dari segi waktu maupun biaya itu sendiri, serta lebih memudahkan, lebih praktis dan lebih cepat tentunya dalam melakukan pemesanan tiket. Dengan adanya pemesanan tiket melalui online merupakan suatu sarana untuk melakukan reservasi atau booking tiket bus secara online dan real time dari mana saja dan kapan saja. Di slide selanjutnya di sini ada RD yaitu entity. Di sini ada tabel customer, pemesanan, pembayaran, bus, dan kelas. Lanjut. Dari RD customer dan kelas, di sini terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, email. Dan di tabel kelas terdapat kode kelas, nama kelas, dan harga. Di RD customer harus mencantumkan nama, alamat, nomor telepon, dan email. Customer juga bisa memilih kelas bus seperti ekonomi, bisnis, dan kelas bus yang dipilih yaitu VVIP. Pada RD kelas juga terdapat nama kelas dan harga sesuai bus yang dipilih. Next. Di RD pemesanan, di pemesanan tiket juga berisi waktu pesan, jumlah tiket yang dipesan, ID customer, dan kode tiket yang merupakan dari primary key tabel pemesanan yaitu kode pemesanan, dan di dalamnya itu ada foreign key yaitu ID customer dan kode tiket.
Di IRD pembayaran dan tiket juga akan dipinta kode pemesanan, waktu pembayaran, kode pembayaran, dan total bayar. Primary key dari pembayaran, kode pembayaran, foreign key-nya kode pemesanan. Sedangkan pada tabel tiket terdapat kode bus, jadwal keberangkatan, tujuan bus, kode kelas, dan nomor kursi. Di IRD bus dan status keberangkatan akan dipinta kode bus, kode kelas, tipe bus, kapasitas bus, dan rute bus. Primary key dari IRD bus ada kode bus, foreign key-nya kode kelas. Pada IRD status keberangkatan ada ID status dan kode pemesanan. Nah, di sini ada tabel dan codingan pemesanan. Nah, ini isi tabelnya. Terus di bawah, next dulu dong. Nah, di bawahnya tuh ada codingan tabel sama codingan insert buat masukinnya. Kalau ini tabel dan codingan tiket. Bentar. Ada isi di sini ada tabelnya dan di bawahnya tuh ada codingannya buat create table sama masukin. Lanjut. Ini juga table dan codingan customer, create table sama insert. Lanjut lagi. Nah, ini table dan codingan kelas. Ada isinya sama tabelnya sendiri. Next is ini juga lanjut lagi nih table dan codingan pembayaran. Ini tabel dan codingan bis. Dan yang terakhir ada tabel dan codingan status keberangkatan. Oke, di sini ada loop ya. Loop ini menjalankan dari 1 sampai 10, yaitu dari tiket kendaraan 1 dan nomor bus dari diurut 1 sampai 10. Dan diubah dari 1 sampai 10 dan 1 sampai 10 juga sama. Coba kita run dulu. Kalau diubah hasilnya statement proses, dan kalau nggak diubah diurutkan dari tiket kendaraan 1 dan nomor bus sampai 10, berurut sampai 10. Selanjutnya ke if else. Nah, if else ini mendeklarasikan harga number sama dengan 250.000 dan dimulai dan di mod harganya jadi mod harga 100.000 sama dengan 0 dan kalau dia harga yang di modnya ini harganya lebih besar, berarti harganya lebih besar. Kalau ininya lebih kecil, berarti harganya lebih kecil. Nah, di sini yang di harganya 50.000 dan di dalamnya itu hanya 100.000, jadi harganya lebih besar. Next. Nah, ini exception. Ini adalah contoh program exception. Kita ke codingannya.
kita run. Nah, hasilnya yang diminta KD kelasnya adalah 3. Jadi nama kelasnya ekonomi, sesuai dengan tabel harganya 250.000. Coba kalau kita ganti 100. Kita ganti 100 angkanya. Kita run lagi. Dan hasilnya data tidak ditemukan karena tidak ada di table. Nah, kita balik lagi ke kursor. Sebelumnya sudahnya. Oke. Nah, ini contoh program kursor. Kita ke codingannya. Nah, kita run. Hasilnya yang dicari itu ID customer yang 212, yaitu 212 itu Econoval. Kita bisa merubahnya berapapun sesuai yang ada di table. Coba kita ubah 125. Kita declare. Nah, Rosdianawati. Itunya apanya? KD ID customernya 125 dan namanya Rosdianawati, nama customernya. Kita lanjut ke program selanjutnya. Nah, ini contoh program prosedur. Kita ke codingannya. Kita coding prosedur created. Ini jadinya kayak scanner ya, si prosedur itu. Jadinya dimasukin, kita mau masukin angkanya berapa aja kapasitasnya. Kita mau masukin 0 dan 4, jadi hasilnya kapasitasnya ada 4. Kita mau masukin 10 dan 4, kapasitasnya berarti ada 14 ditambahin. Kita lanjut ke PPT-nya. Nah, ini contoh program. Oh, yang kedua ya. Kita ke codingannya lagi. Codingannya yang prosedur. Kita run lagi. Nah, ini di creation. Jadinya ini kayak ditampilkan KD kelas, nama kelas, harga, itu ditampilkan tabel-tabelnya, isinya, hasilnya itu. Terus kita ke PPT lagi yang function. Nah, ini kode program dari function yang melibatkan PL/SQL. Lanjut kita ke codingannya. Kita coding luar. Nah, ini jadinya sama juga, ini ditambahkan kayak scanner. Jadinya dihitung. Terus kita lanjut ke bawahnya. Kita run juga. Nah, ini kalau bedanya yang atas sama bawah, kalau yang ini dikali. Kita lanjut ke package. Nah, ini contoh dari program package. Kita lanjut, kita coding, run, dan package-nya dibuat. Dimana di sini digabungkan antara function tambah bilangan dan prosedur add number. Selanjutnya ke trigger. Nah, ini contoh trigger.
subprogramnya kita run, di mana triggernya ini ada before insert on ticket. Berarti dibuat, jadi triggernya membuat before insert dilaksanakan. Dan selesai, kita lanjut ke Bang Arif Dado. Sekian dari presentasi proyek akhir basis data 2 yang telah kami buat. Kurang lebihnya jika ada kesalahan atau maupun penjelasan yang kurang, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.